Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Eva Septiana Mega Pratama, NIM B200180295, dan teman saya, Saya Anissa Mutia Puspitasari, NIM 300. Saya Desi Setianingrum, NIM 301. Saya Oktaviana Dwimawarni, NIM 303. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Internasional. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Analisis laporan keuangan internasional merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan yang akan mendatang. Adapun kegunaan analisis laporan keuangan internasional, yaitu yang pertama, untuk melakukan analisis potensi dan kekuatan keuangan investasi asing langsung atau investasi portofolio asing. Yang kedua, karena adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam penerbitan dan perdagangan modal internasional yang disebabkan oleh privatisasi, pertumbuhan ekonomi, pengunduran kontrol modal, dan kemajuan dalam teknologi informasi yang terus-menerus terjadi. Yang ketiga, adanya kegiatan merger dan akuisisi terjadi secara internasional dan pertumbuhan ini tidak menunjukkan adanya penurunan. Yang keempat, bisnis menjadi semakin global, sehingga laporan keuangan menjadi jauh lebih penting karena menjadi dasar untuk analisis persaingan, keputusan kredit, negosiasi usaha, dan kontrol perusahaan. Yang kelima, pengurangan hambatan perdagangan secara terus-menerus. Yang keenam yaitu semakin rumitnya penetrasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap pasar luar negeri telah meningkatkan kompetisi bisnis multinasional secara signifikan. Slide selanjutnya. Hambatan dalam menganalisis laporan keuangan internasional. Yang pertama yaitu akses informasi. Sumber informasi dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya muncul World Wide Web, di mana perusahaan di seluruh dunia saat ini memiliki situs web dan laporan tahunan tersedia secara cuma-cuma dari berbagai sumber internet dan lainnya. Banyaknya perusahaan juga menjawab permintaan atas laporan tahunan dan dokumen keuangan lainnya yang disampaikan secara tertulis atau melalui telepon. Sumber informasi lain yang juga berharga adalah yang pertama publikasi pemerintah, yang kedua organisasi riset ekonomi, yang ketiga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan yang keempat yaitu organisasi akuntansi, audit, dan pasar surat berharga. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan waktu informasi. Ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator berbeda-beda di setiap negara. Jangka waktu pelaporan keuangan dapat diestimasikan dengan membandingkan akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan auditnya. Tanggal terakhir ini dianggap sebagai tanggal indikasi kapan informasi keuangan perusahaan pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. Perbedaan dalam ketepatan waktu informasi akuntansi menambah beban para pembaca laporan keuangan perusahaan asing. Beban ini semakin besar untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki lingkungan dan senantiasa berubah-ubah. Agar penilaian yang dilakukan dapat bermakna, diperlukan penyesuaian terus-menerus atas jumlah yang dilaporkan dengan menggunakan alat yang konvensional ataupun tidak konvensional. Yang ketiga yaitu hambatan bahasa dan terminologi. Yang keempat, masalah mata uang asing. Akun-akun yang berdenominasi dalam mata uang asing membuat para analisis menghadapi dua jenis permasalahan. Yang pertama yaitu berkaitan kemudahan pembaca, yang kedua yaitu menyangkut isi informasi. Para pembaca yang lebih menyukai kerangka dasar mata uang domestik
Pada saat menganalisis akun-akun dalam mata uang asing dapat menerapkan translasi dengan tujuan agar memudahkan penggunaan kurs pada akhir tahun. Namun, seseorang harus berhati-hati jika melakukan analisis tren data yang telah ditranslasikan. Penggunaan kurs kemudahan untuk menetralisasikan akun-akun dalam mata uang asing dapat mendistorsikan pola. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan dalam praktek akuntansi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan. Format neraca dan laporan laba rugi berbeda di setiap negara. Perbedaan klasifikasi secara internasional cukup banyak terjadi. Contohnya seperti akumulasi depresiasi yang disajikan sebagai akun kontra aset di Amerika Serikat. Nah, di Jerman, aset yang didepresiasikan umumnya disajikan bersih dari akumulasi depresiasi. Tetapi seluruh perubahan akun aset jangka panjang yang terjadi dalam periode berjalan langsung disajikan dalam neraca. Meski menyulitkan, perbedaan format laporan keuangan tidak terlalu penting, karena struktur dasar laporan keuangan cukup mirip di seluruh dunia. Banyak isu-isu substansial yang dihadapi para pengguna laporan keuangan internasional. Mungkin isu yang paling sulit adalah yang berkaitan dengan mata uang asing dan ketersediaan dan kredibilitas informasi keuangan. Kesulitan dengan mata uang asing mungkin akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar dalam akuntansi internasional selain beberapa waktu. Sebaliknya, masalah yang berkaitan dengan ketersediaan dan kredibilitas informasi secara perlahan semakin berkurang karena semakin banyaknya perusahaan, otoritas berwenang, dan bursa efek yang mengakui pentingnya untuk memperbaiki akses investor terhadap informasi yang tepat waktu dan kredibel. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Mutia. Selanjutnya, kerangka dasar untuk analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama, analisis strategi usaha. Hambatannya itu ketersediaan memperoleh informasi sangat kurang. Misalnya, kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi, statistik ekonomi yang keliru atau menyesatkan. Rendahnya informasi mengenai perusahaan di negara-negara yang berkembang. Pendorong keuntungan yang utama dan jenis risiko usaha berbeda-beda, lingkungan bisnis dan hukum, serta tujuan perusahaan yang berbeda. Banyak risiko aturan atau hukum, risiko kurs valuta asing, dan risiko kredit. Perlu dievaluasi dan dilihat secara koheren. Selanjutnya, yang kedua, analisis akuntansi. Bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Tantangan dalam melakukan analisis akuntansi di lingkungan internasional. Yang pertama, perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran, kualitas pengungkapan, dan kualitas audit. Yang kedua, kesulitan dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, proses evaluasi kualitas akuntansi suatu perusahaan. Yang pertama, identifikasi kebijakan akuntansi utama. Yang kedua, analisis fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, evaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, evaluasi kualitas pengungkapan. Yang kelima, identifikasi potensi terjadinya masalah. Selanjutnya, yang ketiga, analisis keuangan internasional bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Alat dalam melakukan analisis keuangan internasional yang pertama, analisis rasio. Analisis rasio menggunakan perbandingan rasio antara perusahaan dan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perbandingan rasio sebuah perusahaan selama beberapa tahun atau periode keuangan lainnya, atau perbandingan rasio terhadap beberapa tolak ukur yang absolut.
Yang selanjutnya analisis arus kas. Analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas. Suatu perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan operasional, penanaman modal, dan pembiayaan. Selanjutnya, 5 jenis perbedaan dalam laporan keuangan internasional. Yang pertama, depresiasi dan amortisasi. Yang kedua, biaya yang ditangguhkan atau dikapitalisasi. Yang ketiga, pajak tangguhan. Yang kelima, pensiun. Yang keenam, translasi mata uang asing. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Desi. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan internasional. A. Cara mengatasi prinsip akuntansi lintas negara. Yang pertama, menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut prinsip yang diakui secara internasional dengan dasar yang lebih umum. Yang kedua, mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktek akuntansi di suatu kelompok negara tertentu dan membatasi analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di negara-negara tersebut. B. Klasifikasi atas risiko dan pengukuran kinerja. Berdasarkan likuiditas, ada rasio lancar, terdiri dari aktiva lancar dan kewajiban lancar. Contoh dari aktiva lancar yaitu piutang, kas, persediaan, peralatan, atau perlengkapan. Sedangkan kewajiban lancar yaitu hutang yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada rasio cepat atau ASITES, terdiri dari kas, surat berharga yang dapat diperjualbelikan atau kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio utang kas kini yang terdiri dari kas bersih yang berasal dari kegiatan operasi atau rata-rata kewajiban lancar. Yang kedua, berdasarkan efisiensi usaha, terdiri dari perputaran piutang. Yang pertama ada penjualan bersih, rata-rata piutang dagang bersih. Yang kedua, perputaran persediaan, terdiri dari harga pokok penjualan dan rata-rata persediaan. Yang selanjutnya ada pertukaran aktiva, terdiri dari penjualan bersih atau rata-rata jumlah aktiva. Kemudian berdasarkan profitabilitas, terdiri dari margin laba dan penjualan, yaitu laba bersih atau penjualan bersih. Kemudian tingkat imbalan atas aktiva yang terdiri dari laba bersih atau rata-rata jumlah aktiva. Kemudian ada tingkat imbalan atau atas ekuitas saham biasa yang terdiri dari laba bersih dikurangi dividen saham preferen atau rata-rata ekuitas pemilik saham biasa. Kemudian ada laba per saham yang terdiri dari laba bersih dikurangi dividen saham preferen atau rata-rata tertimbang saham beredar. Kemudian ada rasio pembayaran yang terdiri dari dividen tunai atau laba bersih. Selanjutnya berdasarkan coverage. Rasio utang terhadap total utang terdiri dari utang atau jumlah aktiva atau ekuitas. Kemudian ada time interest year note terdiri dari laba sebelum bunga dan pajak atau beban bunga. Kemudian ada cash debt coverage ratio, terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi atau rata-rata jumlah kewajiban. Selanjutnya ada nilai buku per saham, yang terdiri dari ekuitas pemegang saham biasa atau jumlah saham yang beredar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Okta. Kemudian yang C yaitu kelemahan analisis rasio. Yang pertama yaitu dasar penilaian, kemudian penaksiran, penghapusan, dan alternatif yang diizinkan oleh GAAP. Kemudian yang D adalah analisis arus kas. Yang pertama, struktur keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, solvabilitas dan likuiditas suatu perusahaan. Yang ketiga, waktu dan kepastian arus kas. Yang keempat, kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan setara kas. Dan yang terakhir, nilai kini arus kas masa depan dari perusahaan yang berbeda atau melalui berbagai model. Kemudian yang E, yaitu perdebatan laporan arus kas internasional.
Yang pertama yaitu bunga dan dividen yang diterima, yang kedua bunga dibayar, yang keempat dividen dibayar, dan yang terakhir pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ramalan tersebut menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana perubahan strategi usaha sebuah perusahaan dapat mempengaruhi volume dan laba penjualannya di masa depan. Apakah perusahaan membuat suatu kebijakan akuntansi yang baru yang membuat labanya lebih baik? Kemudian analisis merubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan pada saat melakukan penilaian. Yang terakhir yaitu fluktuasi kurs, perbedaan akuntansi, perbedaan praktek, dan kebiasaan bisnis. Perbedaan pasar modal dan lain-lain memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peramalan dan penilaian internasional. Cukup sekian materi yang kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.